Ada yang lagi memantaumu. Senang banget ketika kamu susah. Dan susah banget ketika kamu bahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai guys, welcome to my channel. Kembali lagi bersama aku di sini Bang Jono seperti biasa. Pada kesempatan kali ini aku akan kembali general reading teman-teman. Ini energi umum, energi semua orang. Bisa saja resonate ataupun bolak-balik dari apa yang kamu alami. Dari apa yang terjadi di dalam posisi kehidupan kamu. Jangan pernah menjadikan video ini, tayangan ini sebagai acuan, teman-teman. Di dalam kehidupan kamu, jadikan video ini, tayangan ini hanya sebagai hiburan semata. Ya, anggap aja deh setiap readingan yang sifatnya positif itu sebagai doa, dan setiap readingan yang sifatnya negatif sebagai bahan perbaikan diri ya, bagi kita semua. Dan itu semua aku kembalikan pada Tuhan Sang Maha Pencipta dan pada diri kamu masing-masing. Oke. Nah, di sini kartu tarot sudah aku shuffle, aku acak dan aku pilih ya. Kemudian tema kita untuk readingan kali ini, ada yang lagi memantaumu, teman-teman. Ya, senang banget ketika kamu susah nih. Dan dia menderita, gitulah. Ketika melihat kamu senang, bahagia. Oke, itu faktanya. Fokus, konsentrasi. Dan aku akan langsung mulai menarik energinya dari kartu yang pertama. Bismillahirrahmanirrahim. Pada kartu yang pertama aku punya The Empress. The Empress muncul hadir sebagai energi pembuka. Dan jika aku fokuskan energi kartu pertama ini terhadap ya kehidupan kamu terlebih dahulu. Oke. Jadi sebagai energi pembuka ini energinya sangat positif banget loh teman-teman ya, sangat istimewa. Kenapa? Kartu ini melambangkan tentang kesuburan, kemakmuran, kebijaksanaan, kedewasaan, pencapaian, kelimpahan materi, rezeki, ya. Banyak hal-hal positif yang terjadi gitu loh, ya. Dan mengenai tentang orang-orang yang seseorang ya, dia ataupun mereka yang lagi memantau teman-teman. Nah, aku merasakan memang ada sebuah indikasi hal-hal buruk yang mungkin saja sedang dia lakukan, ya kan? Lagi dia lakukan gitu teman-teman. Memantau nih, ya apakah perbuatan dia itu berhasil atau tidak gitu teman-teman. Kita akan lihat sebenarnya dari kartu berikutnya. Oke. Nah, aku punya Ten of Cups, 10 cangkir. 10 cangkir muncul hadir. Jadi untuk melihat tentang bagaimana energinya teman-teman. Tentu ini sesuatu hal yang mungkin, ya kan, akan membuat si dia itu bakal semakin menderita lah ya. Seseorang yang lagi memantau kamu teman-teman. Nah, kenapa aku katakan demikian? Karena mungkin setiap kali dia melakukan sebuah hal-hal buruk terhadap kehidupan kamu, ternyata faktanya bukannya kehidupan kamu makin hancur, kehidupan kamu kok semakin senang gitu. Ya terlihat dong dari kartu kedua ya, secara visualisasinya. Kamu semakin bahagia. Ya kan, rezekinya semakin berlimpah. Nggak ada masalah sebenarnya. Secara umum nggak ada masalah. Mungkin ada sih beberapa dampak gitu ya. Tetapi kecil banget. Nah, jadi pertanyaannya apa sih yang dilakukan oleh dia, oleh mereka teman-teman, seseorang yang lagi memantau kamu? Kok sepertinya dia berambisi banget gitu ya, ingin melihat kamu susah gitu ya kan. Nah kemudian aku punya The Hermit, The Hermit. The Hermit ini muncul hadir teman-teman untuk energi kartu ketiga. Ini adalah sebuah kartu yang menggambarkan, menjelaskan bahwasannya dia ataupun mereka yang sedang memantau kamu teman-teman, ternyata mereka menggunakan magic. Oke, mereka menggunakan magic. Jadi mungkin seperti ini. Ketika mereka sudah mengirimkan magic, ya kan, entah beberapa hari kemudian, mereka memantau nih. Contoh untuk menutup jalan keresakian kamu, ya kan, menutup usaha kamu, bisnis kamu. Ternyata faktanya apa? Enggak berhasil. Sangat-sangat tidak berhasil. Ya, jadi dari kedua kartu ini cukup menggambarkan kan bahwasanya semuanya itu tetap berjalan dengan baik dan malah lebih baik. Oke, ingin membuat kamu sakit, enggak juga berhasil. Mana berhasil? Tidak ada yang berhasil di sini, teman-teman. Ya. Dan kemudian ingin membuat kehidupan kamu celaka. Ya mudah-mudahan kamu selalu terproteksi kok.
Oke, jadi mungkin itu yang selama ini dilakukan oleh seseorang yang lagi memantau kamu. Bisa saja dia pergi ke dukun, teman-teman, ya kan, untuk mencari, meminta tolong, bantuan gitu ya kan. Tetapi faktanya nyatanya upaya usaha yang dilakukan, teman-teman, ya itu sesuatu hal yang sebenarnya akan sia-sia gitu loh. Kenapa? Karena melihat dari energi ini cukup menggambarkan tentang bahwasannya ya kamu memiliki sebuah pendirian yang cukup kuat ya. Pendirian itu bisa jadi terkait dengan adanya fitnah juga, ya kan? Kamu difitnah, ternyata ya nggak berhasil. Kamu punya komitmen. Kemudian mungkin juga ketika kamu dikirimkan magic, guna-guna, santet, dan lain sebagainya juga nggak berguna untuk kamu, nggak bermanfaat, nggak ada efek dampaknya gitu. Kenapa? Kamu bisa melawan. Kamu punya keyakinan. Ya keyakinan terhadap Tuhan masing-masing itu juga salah satu faktor penyebab sesuatu hal yang sangat luar biasa, teman-teman. Iya kan? Ketika seseorang tersebut memiliki keyakinan yang sangat begitu besar terhadap Tuhannya, maka niscaya dia bakal terproteksi, dia bakal terlindungi. Ya, yakin, kuncinya yakin terhadap Allah Tuhan semesta alam dan yakin terhadap dirinya sendiri, teman-teman. Ya kan? Selalu berpikir positif juga ini selalu akan melindungi kamu dari hal-hal negatif sih sebenarnya, dari magic guna-guna. Oke, nah kemudian pada kartu yang kelima aku punya The Devil ya. The Devil muncul hadir ya teman-teman. Jadi ini loh, ini yang aku maksud tentang magic tadi. Ini yang aku maksud tentang guna-guna tadi. Ya, yang selalu saja dilakukan, dikirimkan oleh seseorang yang lagi memantau. Ya, energinya cukup kuat sebenarnya. Tetapi kuatnya di sini untuk menandingi kamu ini, ya tentu ini sesuatu hal yang masih apa ya, masih dapat kamu atasi kok. Nah, bisa jadi meskipun mereka cukup kuat, ya, mungkin di mata kamu itu belum ada apa-apanya, teman-teman, mohon maaf. Ya, bukan berarti sih kamu harus sombong terhadap segala hal yang mungkin kamu miliki, tidak, ya. Tetapi selalu mensyukuri terhadap segala hal yang memang Allah Tuhan semesta alam itu sedang titipkan kepada kamu, teman-teman. Ini sangat penting. Karena kesombongan nanti bisa menghancurkan segala hal, ya kan? Seperti itu ya. Jadi memang ini ya, ternyata karena ada magic yang sering dikirimkan, sering banget teman-teman, ya kan? Setiap mengirimkan, kemudian mungkin ya ke dukun satu, kemudian setelah dikirimkan magic melalui dukun satu, teman-teman dukun yang pertama gitu mungkin ya, kemudian pantau ternyata nggak juga nih, kemudian pergi lagi ke dukun berikutnya dan seterusnya, gitu loh, ya. Nah ini, aku punya Ten of Pentacles, nggak senang banget ya melihat kamu bahagia gitu ya kan. Ini memantau nih, mencari tahu tentang mungkin kelemahan kamu, apa sih yang membuat kamu tuh kok nggak bisa diserang apa ya, secara spiritual gitu ya teman-teman. Itu bisa jadi menjadi pertanyaannya, mencari kelemahan kamu, ya kan. Jadi itu yang selama ini ingin dia cari tahu gitu ya kan. Salah satunya lah, kayak mencari kelemahan kamu. Kemudian aku punya The Chariot. Nah, The Chariot muncul hadir sebagai energi penutup. Jadi dari kartu ketujuh ini teman-teman, mungkin beberapa energi yang mungkin mereka bisa lihat adalah terkait dengan beberapa penjaga, ya kan. Ini lebih cenderung memang, beberapa kodam pendamping yang kamu miliki ya. Sosok macan yang, selalu melindungi dan menjaga kamu teman-teman, inilah yang menjadi salah satu faktor ya, sebenarnya salah satu ya teman-teman, mungkin perantara deh, ya sejatinya yang melindungi, yang menjaga hanyalah Allah Tuhan semesta alam teman-teman, ya. Yang lain mungkin hanyalah sebuah perantara, gitu ya. Jadi jangan sampai kamu terfokus, terpatokan dengan apa dan siapa yang menjaga kamu teman-teman. Tetapi kamu meyakini bahwasanya semuanya itu adalah kehendak dari Allah Tuhan semesta alam. Oke, jadi mungkin seperti itu. Mungkin demikian readingan untuk kesempatan kali ini. Semoga bermanfaat. Terima kasih dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.